Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1557 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 19 sampai ayat 28. Di bawah perikop, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika orang-orang Yahudi, baik itu ahli-ahli Taurat, juga orang-orang Farisi menyelidiki dan mempertanyakan siapakah Yohanes yang sebenarnya. Apakah dia adalah Mesias yang telah lama dinanti-nantikan orang Israel? Ataukah Yohanes ini adalah seorang nabi? Orang-orang suruhan itu mempertanyakan siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu. Apakah dia Mesias atau bukan? Kenapa mereka mempertanyakan siapa Yohanes itu? Karena mereka melihat bahwa pengaruh Yohanes Pembaptis itu pada saat itu sangat besar. Pengikutnya sangat banyak, murid-muridnya juga banyak. Makanya tidak heran kalau mereka mempertanyakan identitas dari Yohanes. Orang banyak pada saat itu menduga Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Mereka menafsirkan Yohanes Nabi Elia. Mereka menduga Yohanes adalah Kristus atau para nabi yang sudah datang. Saudara, mari kita lihat apa jawaban Yohanes. Lihat ayat 20 dan ayat 21. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menarik hati saya untuk kita belajar, untuk kita bahas, untuk kita dalami. Amin. Lihat, Yohanes tidak mengambil kesempatan itu untuk menarik simpati orang-orang pada saat itu. Saya yakin kalau dia mengaku kalau dia itu Mesias, orang-orang pada saat itu pasti akan percaya. Dan pastinya pengikutnya akan semakin banyak, betul? Semakin banyak pengikut itu akan menjadikan Yohanes Pembaptis seorang yang berpengaruh karena populer, betul? Tapi saudara lihat dan perhatikan sikap Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang tidak terpuji. Yohanes Pembaptis tidak menggunakan kesempatan itu untuk populer. Tidak, saudara. Yohanes tidak egois. Yohanes tidak lupa diri. Yohanes tidak gelap dengan popularitas. Dia tidak mengejar popularitas dan tidak mencari keuntungan pribadi. Ada berapa banyak orang Kristen dan bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang kalau sudah tenar, sudah banyak jemaat, mulai egois, mulai lupa diri, mulai aneh-aneh, mulai mencari keuntungan pribadi. Betul apa betul? Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Yohanes Pembaptis? Yang pertama, saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang berintegritas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis seorang yang punya integritas. Ini yang kurang dimiliki oleh orang Kristen saat ini. Ada berapa banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang, kalau kita lihat, sudah tidak ada integritas lagi, saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang korupsi, manipulasi, yang juga ikut dalam dunia kejahatan dan sebagainya. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena mereka tidak memiliki integritas. Saudara lihat Yohanes Pembaptis ini. Dia bisa saja mengaku bahwa dia adalah Mesias, Elia, atau Kristus. Tapi Yohanes tidak mau melakukan itu. Dia tidak berdusta. Artinya, dia mengatakan dengan jujur dari hati yang paling dalam. Amin. Itulah integritas. Berkata jujur apa adanya. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen di luar sana yang tidak lagi memiliki integritas. Hanya karena mau mendapat uang tambahan, akhirnya tipu sana tipu sini. Hanya karena ingin mendapat jabatan, posisi, dia rela jadi penjilat. Menjatuhkan orang lain dengan fitnah. Itu perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Ada berapa banyak orang yang mau cepat kaya, mau cepat dapat jabatan. Mereka menggunakan cara-cara mengorbankan integritas mereka. Dengar baik. Lebih baik miskin, susah, yang penting punya integritas daripada kaya raya, tapi kehilangan integritas. Betul apa betul? Jadilah dirimu sendiri. Hiduplah jujur apa adanya. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia memiliki integritas yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saudara, kita juga harus memiliki integritas. Amin. Hidup dalam kejujuran, kemurnian, kesucian. Karena itu yang Tuhan mau. Kita hidup apa adanya. Bukan karena ada apanya kita, bukan. Tapi kita mau hidup murni, jujur, integritas. Amin. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Rasul Yohanes. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yohanes Pembaptis memiliki karakter yang rendah hati, humble. Dia tidak songong, dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak mentang-mentang, saudara. Dia seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Melalui pelayanannya banyak orang bertobat. Banyak jiwa diselamatkan, tapi itu tidak membuat dia sombong. Betul? Ada berapa banyak orang yang baru dipakai Tuhan sudah sombong, sudah lupa daratan, sudah lupa keluarga, sudah lupa saudara, sudah lupa sahabat. Hati-hati loh.
Saudara yang sering lupa itu lama-lama lupa ingatan. Kalau saudara dipakai Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Akan dipakai Tuhan dengan luar biasa lagi. Haleluya. Lihat Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3 ayat 30, dia berkata begini. Ia harus makin besar. Ia di sini Tuhan. Tuhan Yesus harus makin besar, tetapi aku apa? Harus makin kecil. Amin. Haleluya. Saya melihat Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sangat humble, sangat rendah hati. Padahal dia punya pelayanan hebat. Pengikutnya banyak, muridnya banyak, tapi itu tidak membuat Yohanes jadi tinggi hati. Dia tetap rendah hati. Amin. Dia tetap menggunakan baju dari kulit unta. Dia tetap makan belalang, saudara. Dan minum madu hutan. Sederhana. Dengar baik. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, mungkin saudara sudah memiliki jemaat yang dalam jumlah yang begitu banyak. Punya karunia dalam melayani. Hebat, luar biasa. Saudara belajarlah menjadi pribadi yang rendah hati. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Walaupun dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi dia tetap humble. Tetap rendah hati. Tetaplah rendah hati. Amin. Supaya saudara dan saya ditinggikan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Yang boleh tinggi hati saudara hanya satu. Hanya Tuhan. Ego eimi. Aku adalah aku, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita nggak boleh menyaingi Tuhan dengan kesombongan kita. Tuhan tersinggung, Tuhan marah. Kalau ada yang menyaingi dia. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya kita harus merendahkan diri kita. Supaya Tuhan yang angkat kita. Amin. Tuhan yang memberkati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar terus hidup rendah hati. Saya tidak bosan-bosan mengatakan, kapan kita Tuhan proses untuk belajar rendah hati? Di saat kita tidak dihormati, di saat kita tidak dihargai, di saat kita direndahkan, di saat itulah Tuhan sedang memproses kita menjadi pribadi yang rendah hati. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Yohanes seorang yang yakin pada panggilannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat Yohanes Pembaptis tetap pada panggilannya. Amin. Saudara lihat ketika dia ditanya oleh utusan-utusan dari Yerusalem, mereka menanyakan siapakah Yohanes Pembaptis, apakah dia Mesias, Elia atau Kristus? Yohanes Pembaptis menjawab di ayat 23, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis tahu dan yakin pada panggilannya. Makanya dia tetap pada panggilannya. Amin. Ada banyak hamba Tuhan yang bergumul dengan pelayanan mereka. Tidak sedikit mereka diintimidasi, dianiaya, dikucilkan, ditolak, dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap setia melayani karena mereka yakin pada panggilannya. Amin. Padahal mereka habis-habisan, susah, menderita, tidak ada untungnya dari segi ekonomi. Kalau saudara hitung-hitungan dalam dunia pelayanan, saudara nggak ada untungnya melayani, tetapi mereka tetap setia, mereka tetap mau menderita untuk Kristus, melayani umat Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Mereka tetap setia karena mereka yakin pada panggilannya. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak orang yang karena penganiayaan, karena ditolak, akhirnya meninggalkan imannya, meninggalkan pelayanannya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak yakin pada panggilannya. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak yakin pada panggilan kita, kita tidak akan maksimal melayani. Betul? Dengar baik. Kita harus yakin pada panggilan Tuhan buat kita. Agar ketika kita melayani itu bisa maksimal, saudara. Amin. Haleluya. Ayat 25-28 berkata begini. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang.
Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Haleluya. Yohanes tidak terpengaruh dengan suara orang banyak, karena Yohanes tahu pada panggilannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti akan berjumpa dengan orang-orang Farisi di dalam kehidupan kita, yang mempertanyakan panggilan kita. Mereka datang untuk apa? Melemahkan panggilan kita. Mereka bisa saja keluarga kita sendiri, sahabat kita sendiri. Tapi dengar baik, jangan goyah. Tetaplah yakin pada panggilan saudara. Amin. Saudara dipanggil untuk jadi pelayan Tuhan, baik itu majelis, penginjil, atau saudara terpanggil untuk jadi pendeta. Puji Tuhan, teguhkan panggilan saudara. Yakinkan diri saudara sendiri dan orang lain atas panggilan saudara itu. Amin. Saudara yang dipanggil jadi tentara, polisi, dokter, pengusaha, guru, dan lain sebagainya, teguhkan panggilan saudara di sana. Dan jadilah berkat dimanapun saudara dipanggil Tuhan untuk melayani. Layani Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara menjadikan pekerjaan saudara pelayanan, pasti Tuhan memberkati usaha saudara, kehidupan saudara, rumah tangga saudara, hidup saudara, pasti diberkati. Amin. Saudara lihat Nabi Yunus. Dia adalah contoh orang yang tidak yakin pada panggilannya. Makanya dia lari. Tapi apa yang terjadi? Datang musibah. Betul? Kalau saudara mengalami di mana Tuhan memanggil saudara, tapi saudara tidak mau, saudara lari, pasti akan terjadi musibah. Itu peringatan buat saudara. Supaya jangan lari dari panggilan Tuhan. Amin. Saudara harus yakin pada panggilan Tuhan itu. Dan saudara akan lihat dampaknya luar biasa, saudara. Amin. Yunus dalam pelayanannya, melalui dia, Niniwe bertobat. Haleluya. Saudara lihat, dampak kalau kita yakin pada panggilan Tuhan, dampaknya dahsyat luar biasa. Amin. Yohanes tahu panggilannya. Dia yakin pada panggilannya. Dan dampaknya luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Yohanes Pembaptis? Yang pertama, Yohanes seorang yang berintegritas. Dia hidup bersih, murni, jujur, itu integritas. Dia berkata apa adanya, hidup apa adanya, sederhana, itu berintegritas. Yang kedua, saudara, Yohanes seorang yang rendah hati. Walaupun dia populer, tapi saudara lihat, makanannya masih belalang. Minum madu, masih sederhana. Menandakan dia betul-betul hidup apa adanya, rendah hati. Yang saudara baru diberkati sedikit, makannya sudah Eropa-Eropaan. Rendah hati, saudara. Tetap sederhana, apa adanya. Dan yang ketiga, Yohanes seorang yang yakin pada panggilannya. Haleluya. Pastikan saudara, yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, yakin pada panggilan Tuhan pada diri saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan menyertai semua pendengar. Hamba berdoa biarlah berkat yang datang di dalam nama Tuhan Yesus memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.